Salam sejahtera Ibu Guru dan teman-teman, kami dari kelompok 2. Hari ini kami akan membahas video pembelajaran tentang perlawanan Indonesia terhadap penjajah. Selamat menyaksikan. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah dibagi dalam dua periode. Periode pertama terjadi pada tahun 1500 sampai 1800. Periode kedua terjadi pada tahun 1800 sampai 1900. Perlawanan pada periode pertama ditunjukkan terhadap monopoli kongsi dagang yang dilakukan oleh negara Portugis, Spanyol, dan Belanda. Periode kedua ditunjukkan kepada pemerintahan Belanda. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas perlawanan pada periode pertama, yaitu perlawanan terhadap kongsi dagang. Hal ini bermula dengan kedatangan bangsa Portugis sebagai bangsa Eropa pertama yang tiba di Nusantara. Pada saat itu, bangsa Portugis mencoba mendominasi sumber-sumber rempah berharga dan berusaha menyebarkan agama Katolik Roma. Sedangkan bangsa Belanda terus berusaha memperluas pengaruh monopoli perdagangannya. Kedua hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya perlawanan bangsa Indonesia terhadap bangsa asing di berbagai daerah. Di antaranya, perlawanan Kesultanan Demak terhadap Portugis. Kesultanan Demak melawan Portugis. Kerajaan Demak adalah kerajaan Islam di Pulau Jawa yang berdiri sekitar tahun 1478 yang dipimpin oleh seorang sultan yang bernama Raden Patah. Pada tahun 1511, Portugis berhasil merebut Malaka dan ingin melebarkan kekuasaannya sampai ke Maluku, serta mendirikan loji Portugis di Sunda Kelapa. Dengan berkuasanya Portugis di Malaka, otomatis Portugis menguasai jalur pelayaran dan perdagangan yang penting saat itu. Keberadaan Portugis ini menjadi penghalang Kesultanan Demak dalam menjalankan perdagangan beras dan bahan lainnya dengan Malaka, yang mana hal ini secara langsung mematikan perdagangan kaum muslim Indonesia. Selain itu, Portugis juga menyebarkan agama Katolik, sehingga menghalangi perkembangan Islam di Nusantara. Hal-hal tersebutlah yang membuat Sultan Demak, Raden Patah, mengadakan perlawanan. Namun pada masa itu, 1512 sampai 1513, perlawanan Kesultanan Demak di bawah pemimpinan Adipati Unus selalu mengalami kegagalan. Hingga Raden Patah meninggal pada tahun 1521, Kesultanan Demak tak kunjung mendapat kemenangan. Kemenangan Kesultanan Demak diperoleh pada tahun 1527, di mana pasukan gabungan Demak, Cirebon, dan Banten diberangkatkan untuk membendung pengaruh Portugis di Sunda Kelapa. Akhirnya pada 22 Juni 1527, Sunda Kelapa berhasil direbut oleh Fatahillah yang kemudian mengubah namanya menjadi Jayakarta. Peristiwa itu menandai akhir perlawanan Demak terhadap Portugis. Kesultanan Makassar melawan VOC. Makassar merupakan pusat perdagangan dan pelabuhan strategis di wilayah Sulawesi. Ekonomi di daerah ini sangat subur dan menjadi daya tarik bagi bangsa asing untuk melakukan perniagaan seperti bangsa Belanda. Awalnya, kedatangan Belanda disetujui dengan satu syarat oleh Raja Goa, yaitu untuk berdagang. Namun, seiring berjalannya waktu, Belanda justru semakin berambisi untuk menguasai perdagangan di Makassar. Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah dengan menghalau perahu-perahu dagang Makassar dekat perairan Ambon. VOC yang dibentuk Belanda pernah mengajukan tuntutan, tetapi tak dihiraukan oleh Raja Goa. Karena itu, VOC murka dan berbagai pertempuran mulai terjadi.
Perang Makassar yang terjadi pada tahun 1666 sampai 1669 tercatat sebagai perang terbesar yang pernah dihadapi VOC. VOC kala itu menyerang kerajaan Gowa dari berbagai penjuru, dari selatan, timur, utara, dan barat. Sebagai raja yang bertanggung jawab atas rakyatnya, Sultan Hasanuddin mulai mempertimbangkan untuk memperdamai dengan Belanda agar penderitaan rakyatnya berakhir. Akhirnya pada 18 November 1667, VOC dan kerajaan Gowa menandatangani sebuah perjanjian di desa Bunggaya, sebelah selatan kota Makassar. Perjanjian tersebut dikenal dengan nama Perjanjian Bonggaya atau Hepburn-Guy's Verdrag. Isi dari Perjanjian Bongaya. 1. Makassar harus mengakui monopoli VOC. Kedua, wilayah Makassar dipersempit hingga tinggal Gowa saja. Ketiga, Makassar harus membayar ganti rugi peperangan. Keempat, Hasanuddin harus mengakui Arung Palaka sebagai Raja Bone. Kelima, Gowa tertutup bagi orang asing selain VOC. Setelah penandatanganan Perjanjian Bongaya, ternyata Perang Makassar belum berakhir. Kelompok yang tidak mengakui Perjanjian Bongaya bertekad untuk terus melawan VOC hingga pada 12 April 1668, perang besar terjadi lagi. Secara berangsur, penyerangan yang dilakukan Belanda mendekat ke benteng Somba Opu. Suasana peperangan pun semakin sengit. Pada tanggal 24 Juni 1669, benteng utama dan benteng kerajaan Gowa jatuh ke tangan Belanda di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Spelman yang memimpin VOC menawarkan pengampunan kepada mereka yang bersedia bekerja sama dengan Belanda. Pada tanggal 29 Juni 1669, Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari posisi tahta Raja Gowa dan digantikan oleh putranya Amir Hamzah. Jatuhnya kerajaan Gowa ke tangan Belanda sekaligus menandai berakhirnya Perang Makassar. Setelah perjuangan panjang warga Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Setelah itu, Sultan Hasanuddin wafat di Gowa pada 12 Juni 1670. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga bermanfaat dan terima kasih.